Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Secara umum, kata Fahri, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 2022. Sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Ada sedikit saja di wilayah Sulawesi Selatan bagian timur, Maluku. Tapi secara umum sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan, ujar Fahri dalam konferensi pers secara daring Jumat 3/12. Untuk prediksi puncak musim hujan menurut Fahri akan beragam, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Bengkulu, Jambi. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember. Sementara puncak musim hujan di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan, NTT, NTB dan Bali diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari tahun 2022. Sumatera Selatan, Lampung sebagian besar Jawa antara Januari hingga Februari dan juga Kalimantan pada umumnya Januari-Februari. Jadi Bali, NTT dan NTB puncak musim hujan Januari, Februari. Secara umum yang puncak musim hujan di Indonesia itu antara Januari hingga Februari, ungkap dia. Saat ini, lanjutnya, BMKG terus melakukan pemantauan siklon tropis melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center (TCWC). Diketahui pada April tahun 2021 lalu, wilayah NTT dilanda dampak siklon tropis Seroja dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kami terus memantau melalui Jakarta TCWC karena antara November hingga April adalah pertumbuhan siklon tropis di selatan, kata Fahri. Dari beberapa catatan kejadian di Indonesia, siklon tersebut terjadi pada 2008 kemudian 2009, 2010 ada 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ada terus. Artinya, frekuensi siklon semakin intens. Hampir setiap tahun ada. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan dan terakhir tanggal 1 Desember kita ada pertumbuhan siklon tropis teratai di sebelah selatan Jawa, tegasnya. Oleh karenanya, dampak siklon tropis sangat perlu diwaspadai. Siklon tropis ini tumbuh di Samudera Hindia sebelah selatan Indonesia, khusus di wilayah Bali, NTT dan NTB. Namun kata dia bukan berarti siklon tropis di tempat lain tidak memberikan dampak. Contoh saat ini kita ada siklon tropis Nyato di sekitar Filipina dampak tidak langsungnya di Indonesia bagian utara, jelas Fahri. BMKG juga terus mengamati fenomena gelombang atmosfer. Diketahui, dinamika gelombang atmosfer terdiri dari beberapa tipe yakni MJO, Madden-Julian Oscillation, gelombang Kelvin, gelombang Rossby. Hingga Rabu 1/12 fenomena tersebut cukup aktif di Indonesia sehingga berpotensi meningkatkan potensi curah hujan di wilayah Indonesia masih cukup tinggi. BMKG pun meminta masyarakat untuk waspada peningkatan curah hujan. Tanggal 4 Desember kita perlu waspada terutama di Kalimantan bagian selatan di pesisir barat, Sumatera bagian selatan. Begitupun tanggal 5 Jawa terutama Jawa bagian barat yang perlu waspada, ujar dia. Saat ini, lanjutnya, BMKG juga memantau gelombang laut. Potensi gelombang laut yang cukup tinggi kemungkinan di selatan Pulau Jawa dan Laut Natuna.